pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali kita diizinkan Tuhan untuk memulai hari bersama dengan Dia dalam ibadah doa pagi saat ini. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Mari ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah saat ini kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Allah Bapa Sang Pencipta, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, dengan penyertaan dan kuasa Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 23 bait 1 dan 2 ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, maha besar mulia namamu. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku berteduh memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku, berkat anugerah. Mari bersama kita datang di hadapan Tuhan, membawa setiap doa kita sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan kami nikmati sampai saat ini. Bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tapi kami sadar ya Tuhan, kami hanya manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kami penuh dengan kecemaran dan kesalahan. Karena itu Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu, mohon ampun untuk setiap dosa kesalahan kami. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami. Biarlah dengan kelayakan yang Engkau berikan bagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan ajar kami ya juga Tuhan untuk belajar mengasihi sesama kami seperti Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah jam pemberitaan firman Tuhan saat ini dan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari saat ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami semua siap mendengar. Haleluya, amin. Bersama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 21. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 21 saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar, terlebih belajar melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, untuk kita pagi hari ini dari ayatnya yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sekali lagi, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari ini saya beri judul, bukan kacang lupa kulit. Sekali lagi, bukan kacang lupa kulit. Selama ini orang ada istilah kacang lupa kulit, artinya tidak pernah menghargai, tidak mengingat, tidak melupakan sesuatu yang pernah orang lain lakukan. Bukan kacang lupa kulit. Setiap kita pasti pernah merasakan pertolongan dari orang lain. Setiap kita, siapapun itu pasti pernah merasakan, pasti pernah mendapatkan bantuan atau pertolongan dari sesama kita, dari orang lain. Pertolongan mungkin secara moral maupun material. Dan saat kita bertemu dengan orang yang menolong kita, yang pertama kita lakukan pasti berterima kasih. Dan kita berusaha untuk tidak melupakan setiap kebaikan. Sejahat apapun seseorang, saya percaya dia tidak akan pernah melupakan pertolongan dari orang yang pernah menolong. Sejahat apapun seseorang, dia pasti tetap mengingat orang yang pernah menolongnya. Bapak Ibu, bacaan dalam renungan hari ini tentang bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah perbudakan. Tanah yang menyengsarakan, tanah yang menyulitkan, tanah yang menjadi neraka dunia bagi mereka. Selama bertahun-tahun lamanya mereka hidup sebagai orang asing, sebagai budak di negeri orang.
Dan kini tiba saatnya mereka keluar dari tempat tersebut. Tiba saatnya mereka bebas, tiba saatnya mereka lepas dari segala perbudakan yang mereka alami selama ini. Tetapi mereka bisa keluar, mereka mampu melewatinya, mereka mampu keluar dari tempat perbudakan itu bukan karena kekuatan mereka sendiri. Sebaliknya karena tangan Tuhan yang menolong mereka. Mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari tempat yang menyengsarakan itu. Dengan salah satu bekal yang Tuhan berikan bagi mereka adalah ke-10 perintah Tuhan ini, ke-10 firman ini. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya berhenti sampai saat mereka telah keluar. Tuhan tidak berhenti saat mereka bebas. Tuhan tidak berhenti saat mereka sudah lepas dari perbudakan. Tuhan tetap menyertai, membimbing kehidupan mereka dengan memberikan ke-10 firman menjadi penuntun bagi langkah kehidupan mereka. Ada aturan yang Tuhan berikan. Ada 10 hukum yang seharusnya menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi perintah bagi mereka, menjadi penuntun bagi kehidupan mereka saat mereka ada di negeri perjanjian, saat mereka ada di tempat yang baru. Ada 10 hukum yang secara ringkas bisa kita lihat. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat adalah tentang gambaran hubungan mereka dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum 1 dan sampai 4 gambaran tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Bagaimana mereka harus mengingat bahwa ada Tuhan yang menolong mereka, ada Tuhan yang menyertai mereka. Dan jika mereka keluar sampai tanah perjanjian, itu karena kekuatan dari Tuhan. Hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10 adalah gambaran hubungan mereka dengan sesama. Hukum yang mengatur hubungan mereka dengan sesama. Dimulai dengan menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dan tidak mengingini milik orang lain. Gambaran tentang hubungan yang harus mereka jalani jika mereka telah ada di negeri perjanjian. Negeri mereka yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Ada aturan yang harus mereka ikuti. Ada rambu yang harus mereka taati sebagai bentuk bakti dan terima kasih serta ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. 10 hukum, 10 firman ini yang pada akhirnya menjadi penuntun bagi mereka, menjadi dasar bagi mereka saat melakukan apapun, saat berhubungan dengan Tuhan atau berhubungan dengan sesama. Hukum ini menjadi penuntun bagi mereka. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini masih dalam situasi yang sulit, seperti bangsa Israel yang ada dalam kesengsaraan. Kita pun saat ini sebagai bangsa, sebagai keluarga, sebagai pribadi masih ada dalam situasi yang sulit dan tidak menentu ini. Bangsa Israel diizinkan Tuhan bertahun-tahun lamanya harus hidup dalam tanah asing, hidup di tanah perbudakan. Kita saat ini diizinkan Tuhan untuk entah berapa lama, mungkin 2 bulan, atau mungkin bahkan sampai bertahun-tahun, kita tidak tahu. Kita diizinkan Tuhan untuk sesaat, sejenak menikmati tanah perbudakan tersebut. Sebagai manusia, kita tidak mampu keluar dengan kekuatan sendiri. Sama seperti orang bangsa Israel yang tidak mampu keluar dari tanah Mesir jika bukan karena tangan Tuhan. Demikian juga kita saat ini, situasi ini, pandemi ini yang bahkan begitu sulit, begitu tidak menentu ini, kita tidak tahu apa kita mampu melewatinya.
Karena sekali lagi bukan kekuatan kita jika kita bisa melewatinya. Karena selama ini ada begitu banyak orang yang tidak mampu melewati masa sulit ini. Kita melihat ada begitu banyak orang yang sudah meninggal, ada begitu banyak orang yang diizinkan Tuhan untuk sembuh, ada juga yang tidak bisa melewatinya, ada tenaga medis, ada keluarga-keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga, ada keluarga-keluarga yang harus kehilangan sanak saudara mereka karena tidak mampu melewati situasi. Dan jika saya dan Bapak Ibu, dan jika kita bisa dan mampu melewati ini, bahkan bertahan sampai saat ini, sekali lagi bukan karena kekuatan kita, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Nats kita mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jika kita diizinkan Tuhan melewati situasi sulit ini, melewati masa pandemi ini yang bahkan tidak tahu, yang bahkan sangat tidak mudah untuk dilewati. Jika kita mampu melewatinya, sekali lagi firman Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari situasi sulit tersebut. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan setelah dibebaskan dari masa sulit? Apa yang harus kita lakukan jika sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa? Dibebaskan dari masa perbudakan yang kelam, dibebaskan dari tanah perbudakan yang kelam, dibebaskan dari situasi yang sulit ini sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan saat ini. Apakah kita jadi kacang lupa kulit? Apakah kita berdiam diri? Atau ada sesuatu yang harus kita lakukan? Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita. Yang pertama, saat kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, saat kita dilepaskan, diberikan anugerah yang luar biasa untuk menikmati kehidupan ini. Yang pertama, mari belajar setia kepada Tuhan. Mari belajar setia kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan menduakan Tuhan, jangan melupakan Tuhan, jangan melupakan kewajiban kita pada Tuhan. Jangan menduakan Dia dengan segala sesuatu yang akan menyakiti hati. Jangan melupakan Tuhan dengan segala kesubukan, dengan segala hiruk pikuk dunia ini. Jangan melupakan kewajiban kita kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, ada 10 firman yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari setia kepada Tuhan, karena Dia sudah menolong kita sampai saat ini. Yang kedua, mari belajar taat pada perintahnya yang kita dapat dalam kebenaran firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dan sesama. Jangan jadi kacang lupa kulit. Ditolong Tuhan, tapi lupa kebaikan Tuhan. Mari belajar taat pada perintahnya yang kita dapat dalam kebenaran firman Tuhan. Mari belajar mengasihi Dia dan juga sesama kita. Di situ dikatakan hormati ayah ibumu, jangan membunuh dan selanjutnya. Mari belajar melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, setelah dibebaskan dari masa sulit ini, jangan jadi kacang lupa kulit. Mari belajar hidup lebih baik dari hari ke hari. Agar kasih dan pengorbanan Kristus tidak sia-sia dalam hidup kita. Di ayatnya yang ke-20 mengatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Bapak Ibu terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bukan kacang lupa kulit. Seharusnya itulah kita. Kita dibebaskan dari masa sulit ini, kita beruntung. Kita menikmati anugerah Tuhan.
Mari belajar setia kepada Tuhan. Mari belajar taat pada perintahnya. Dan mari hidup lebih baik dari hari ke sehari. Agar anugerahnya, kasih dan pengorbanan Kristus tidak sia-sia dalam hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan, sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masih mendapatkan anugerah kehidupan sampai saat ini. Mari beri yang terbaik kepada Tuhan. Lagu ini menjadi tantangan bagi kita, lagu ini menjadi refleksi pribadi bagi hidup kita masing-masing. Sudahkah yang terbaik kau berikan? Sambil mempersembahkan yang terbaik, kita memuji Tuhan dari NKB 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kau berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari bersama kita masuk dalam pelayanan doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau membebaskan kami, Engkau melepaskan kami dari segala hal, dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan keburukan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami, terima kasih Engkau melepaskan kami dari penderitaan karena dosa-dosa kami. Kami mau bersyukur dan biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman dengan tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami masih datang di hadapan-Mu, terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini. Kami menyerahkan para pemimpin kami menyerahkan mereka yang harus berjerih lelah, mengatur, menata keberadaan bangsa kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, bahkan sampai ke daerah-daerah, Tuhan menolong, memberkati kehidupan mereka. Kami menyerahkan para pemimpin kami ini ya Tuhan, dalam tangan Tuhan, dalam campur tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berikan kekuatan, berikan sukacita untuk memimpin, mengatur bangsa kami untuk menjadi lebih baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk para aparat keamanan TNI Polri, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong menjaga kehidupan mereka. Kami masih terus berdoa untuk para tenaga kesehatan, untuk mereka yang ada di rumah sakit, para dokter, tenaga medis, perawat, bahkan semua yang harus berjerih lelah menghentikan penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Dan kami percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia. Kami terus berdoa juga untuk keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan di rumah masing-masing. Karena tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, menjaga, melindungi mereka. Anak, istri atau suami yang mereka tinggalkan, orang tua yang mereka tinggalkan, Tuhan berikan kekuatan. Kami juga terus berdoa ya Bapa bagi kota kami Banyuwangi,
Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan memberkati para pemimpin kami, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis, untuk perawat, semua yang ada di daerah Banyuwangi, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Kami juga terus berdoa bagi para penderita, para pasien, para orang-orang yang mulai terinfeksi virus ini. Tuhan berikan pemulihan bagi mereka, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Makasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus untuk jemaat GKJW Banyuwangi, kami serahkan semua keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak, balita, mereka yang mungkin untuk saat-saat ini merasa bosan, mulai merasa jenuh dengan situasi seperti ini. Tuhan menolong kehidupan mereka. Anak-anak pratama sampai remaja yang karena situasi seperti ini mereka harus bersekolah, harus melanjutkan pendidikan mereka di rumah masing-masing. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kemampuan, berikan konsentrasi. Orang tua yang mengajar, orang tua yang harus mendampingi mereka, juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong, berikan kesabaran bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para pemuda, kami menyerahkan mereka yang karena situasi seperti ini juga harus melanjutkan tugas kuliah mereka di rumah-rumah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong, menjaga, melindungi mereka. Kami berdoa ya Bapa bagi setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu yang karena tugas tanggung jawab tidak bisa tetap di rumah saja. Tuhan menjaga perjalanan pekerjaan mereka, menjaga setiap saat-saat mereka ada di luar rumah, saat mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Tuhan mendampingi mereka, Tuhan melindungi mereka. Tuhan jauhkan dari setiap hal yang akan mendatangkan duka cita bagi kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan menjaga mereka saat mereka bekerja, saat mereka melakukan aktivitas apapun. Demikian juga dengan orang tua kami, para Adi Yuswo, dengan usia yang sepuh kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi mereka, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk melewati setiap masa sulit ini. Mereka mungkin tidak bisa bertemu dengan anak cucu mereka, tapi biarlah Tuhan sendiri menjadi penghiburan sejati bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan memberkati sukacita mereka. Ulang tahun karena bersukacita dalam sukacita karena apapun, Tuhan sendiri yang akan menolong, memberkati, menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin berduka cita, Tuhan hiburkan kami, Tuhan tolong kami. Kami yang mulai kehilangan pengharapan, mari Tuhan pulihkan semangat hidup kami, berikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ke depan bersama Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang sakit, setiap jemaat Tuhan yang sakit, kami yang sakit secara fisik, kami yang mungkin sakit secara psikis, Tuhan mari sembuhkan kami. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau menjadi obat, Engkau menjadi tabib penyembuh bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang indah, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan terus berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang harus tetap melayani dalam situasi seperti ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka semua. Setiap pemberita kebenaran firman Tuhan, setiap pemain musik, pandu puji, tim multimedia, semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, memberkati mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Juru Syafaat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi saat ini, melanjutkan kehidupan kita, memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Karena itu kita pun mau berjalan dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus penebus hidup kita. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2, Aku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba
dibakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari bersama mengakhiri ibadah doa pagi saat ini menerima berkat Tuhan. Ku mau berjalan bersama dengan juru selamatku, mengikut Engkau kemanapun Engkau membawa kami. Karena kami yakin pertolongan yang dari Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, sukacita, penghiburan sejati dari Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi kita saat ini. Mari tetap semangat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, tetap mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita sepanjang hari ini. Amin.